Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 21002061, akan membacakan materi tugas dari komunikasi organisasi, yaitu komunikasi internal dalam organisasi. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Dr. Muhammad Al-Qadri karena saya salah mensubmit tugas dan saya akan memperbaikinya, yaitu komunikasi internal dalam organisasi. Fungsi utama dari pesan dalam organisasi dari berbagai sumber, dari pakar organisasi dunia, itu ada 4 fungsi utamanya. Yang pertama, menurut pendapat Kahn dan Kate, bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi, pemeliharaan, penerimaan, dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, pendapat dari Reddy, yaitu untuk pelaksanaan tugas, untuk pemeliharaan, untuk kemanusiaan. Yang ketiga, menurut Thayer ada 5, yaitu untuk memberikan informasi, pesan yang disampaikan itu untuk membujuk. Yang ketiga, garis perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Dan yang kelima, mengintegrasikan organisasi. Selanjutnya yang terakhir, menurut pendapat dari Greenblatt, menjelaskan 4 fungsi utama pesan yang terkirim, yaitu untuk mengatur. Maksudnya, mengatur sesuatu termasuk pekerjaan, pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk melaksanakan pembaruan. Yang ketiga, untuk integrasi. Dan yang keempat, untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Pesan itu dapat sebagai informasi untuk semua orang, sebagai instruksi juga untuk melakukan apa dan seperti apa yang akan dikerjakan. Dari 4 pendapat pakar itu, ada 4 fungsi yang dapat saya ambil, yaitu pesan atau tugas. Maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output, bagaimana informasi atau pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan. Maksudnya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan ke orang-orang yang memang ada dalam sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, budaya, pemenuhan kebutuhan, hak, dan kewajibannya. Yang keempat, fungsi pesan pembaharuan. Pembaharuan akan terjadi melalui fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan dan dikirim melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang dapat mengikutinya. Jaringan informasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau horizontal. Selanjutnya yaitu yang akan menjelaskan ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal. Yang satu, downward communication. Maksudnya komunikasi kepada bawahan, berarti dari atas ke bawah atau dari pimpinan kepada karyawannya atau bawahannya. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan berkenaan dengan tugas-tugas perintah dan tugas yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan tadi. Tipe-tipe downward communication itu meliputi instruksi tugas, pesan yang diinformasikan kepada bawahan, apa sebenarnya diharapkan oleh mereka, dan bagaimana mereka seharusnya melakukan pesan itu. Yang kedua, rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dan organisasi atau objek aktivitas organisasi itu. Yang tiga, ideologi. Pesan ideologi mencari sokongan antusiasme dari anggota-anggota organisasi lain yang banyak guna mendapatkan loyalitas mereka. Yang keempat, informasinya sendiri. Maksudnya, informasi pesan dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi. Yang kelima, balikan. Balikan adalah pesan atau informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan setiap orang, setiap sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya yaitu yang kedua, upward communication, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan.
atas dari tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari upward communication ini adalah memberikan kebalikan atas instruksi atau kebijakan-kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan mengambil kebijakan. Yang diharapkan dari supervisor dan pimpinan sehingga harus mendapatkan informasi dari bawahan itu melalui komunikasi. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide yang tujuannya menyempurnakan unit bagian organisasi. Yang keempat, menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Dari penyusunan program organisasi ke atas, ada prinsip yang perlu dipedomani oleh pimpinan dan prinsip tersebut ada 7. Menurut Plenty, yang pertama yaitu program komunikasi, yaitu program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas harusnya berlangsung secara terus-menerus. Ada media yang disediakan untuk terus meminta pendapat, saran, apa yang dirasakan oleh karyawan terkait pekerjaan mereka. Yang ketiga, prinsip komunikasi ke atas yang efektif menggunakan saluran yang rutin. Yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan menekankan esensi keefektifan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima, program komunikasi ke atas yang efektif itu memerlukan pendengar yang objektif. Yang keenam, program komunikasi ke atas memerlukan tindakan atau respon terhadap masalah. Yang ketujuh, menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan arah informasi tadi. Selanjutnya yaitu horizontal communication. Pesan di antara orang-orang yang tingkatan atau otoritasnya di dalam organisasi itu relatif sama atau sederajat, karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan. Ada juga diagonal, yaitu kepala diagonal A berkomunikasi langsung dengan karyawan bagian B. Pesan ini berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan, pemecahan masalah, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih.